Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi dari kami, terima kasih. Di Istana Negara, suasana tampak lebih hening dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto duduk di ruang kerjanya, membaca setumpuk laporan yang baru saja diserahkan oleh staf khususnya. Dari balik jendela besar, ia sesekali menatap ke arah halaman istana, tampak merenung cukup dalam. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Gibran Rakabuming Raka masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ia sudah mendengar kabar angin bahwa presiden memanggilnya bukan untuk rapat biasa. Silakan duduk, Mas Gibran, kata Prabowo dengan suara berat. Gibran duduk, menunggu sambil menahan rasa penasaran dan khawatir. Saya sudah baca semua laporan, lanjut Prabowo. Kamu anak muda yang punya banyak energi. Tapi saya rasa, ada baiknya kamu belajar lebih banyak lagi tentang Indonesia yang sesungguhnya. Gibran diam. Ia mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Saya ingin kamu pindah tugas ke Papua, kata Prabowo akhirnya, menatap Gibran lurus-lurus. Papua, Pak, Gibran nyaris tak percaya. Ya, kamu akan lebih banyak belajar soal pembangunan, kemiskinan, konflik sosial, dan bagaimana menjaga persatuan. Jakarta sudah terlalu nyaman. Solo juga sudah kamu jalani. Papua, di sanalah kamu akan melihat wajah Indonesia yang jarang tersorot kamera, jelas Prabowo. Gibran menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan permintaan, ini perintah. Ia pun tak bisa langsung menolak. Dalam diam, ia mulai membayangkan jalan-jalan berlumpur di pedalaman, perbatasan yang sepi, dan tantangan-tantangan yang sama sekali berbeda dengan politik perkotaan. Beberapa pekan kemudian, Gibran berangkat ke Papua. Ia diterima dengan hangat oleh pejabat daerah setempat, namun juga mendapat tatapan sinis dari beberapa aktivis lokal yang menganggapnya anak emas yang dikirim dari pusat. Hari-hari pertama di Papua menjadi pengalaman yang mengguncang batinnya. Ia bertemu warga kampung yang sulit mendapatkan listrik, anak-anak sekolah yang berjalan kaki berjam-jam melewati hutan, hingga konflik adat yang memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk didengar dan diselesaikan. Gibran juga kerap turun langsung ke pasar, berbincang dengan mama-mama Papua, dan menghadiri upacara adat. Setiap hari ia belajar, mendengar, dan mencatat dalam buku kecil yang selalu dibawanya. Beberapa bulan berlalu, Gibran mulai berubah. Ia tak lagi terlalu sering memegang ponselnya saat berbicara dengan warga. Ia lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ia menulis surat panjang kepada Presiden Prabowo. Pak, saya paham sekarang maksud Bapak. Papua bukan hanya wilayah, tapi cermin dari janji-janji yang belum ditepati. Dan saya ingin menjadi bagian dari upaya menepatinya. Prabowo hanya tersenyum kecil ketika membaca surat itu. Ia tahu, keputusannya tak akan populer, tapi kadang seorang pemimpin memang harus mengirim orang-orang muda ke tempat yang paling jauh, agar mereka melihat Indonesia yang sebenarnya. Gibran tetap di Papua selama beberapa tahun. Ia menjadi tokoh penting dalam program percepatan pembangunan di sana. Ketika akhirnya ia kembali ke Jakarta, ia sudah menjadi sosok yang berbeda, lebih tenang, lebih bijak, dan lebih paham bahwa memimpin negeri ini tidak cukup hanya dari balik meja. Dan Prabowo, ia hanya berkata pelan kepada stafnya. Kadang, untuk mencintai negeri ini, kita harus berani jauh dari pusat kekuasaan. Hari pertama Gibran di pedalaman Papua bukan hanya disambut panas matahari, tetapi juga hujan deras yang tiba-tiba mengguyur saat ia dalam perjalanan menuju distrik terpencil. Mobilnya terjebak di jalan berlumpur, dan ia terpaksa berjalan kaki bersama rombongan kecil pendampingnya. Di tengah guyuran hujan itu, mereka sampai di sebuah kampung bernama Yamena Kecil. Gibran basah kuyup, tetapi ia tetap berjalan mendekati warga yang sudah menunggu di balai kampung, menatap dengan raut wajah ragu. Saya datang untuk mendengar, kata Gibran dengan suara agak gemetar kedinginan. Seorang mama Papua, bernama Mama Rosa, berdiri dan berkata lantang. Kami sudah sering didatangi pejabat. Mereka cuma datang, foto, lalu pulang. Apa bedanya kau? Gibran terdiam, menunduk sejenak. Lalu ia meletakkan ponselnya di atas meja, dan berkata, saya tidak akan bicara banyak hari ini. Saya hanya ingin dengar cerita Mama dan Bapak semua. Perlahan, suasana mulai mencair. Mama Rosa pun bercerita panjang lebar soal sekolah yang rusak, harga barang yang mahal, dan anak-anak muda yang sering meninggalkan kampung karena putus asa.
Hari demi hari, Gibran mulai berkeliling ke kampung lain, menembus hutan, naik perahu menyusuri sungai, dan bermalam di rumah beratap daun. Ia mulai terbiasa makan papeda, keladi, dan ikan bakar. Suatu malam, listrik padam total. Di tengah gelap gulita, ia duduk bersama anak-anak muda Papua di tepi sungai. Mereka bicara soal cita-cita. Saya ingin jadi guru, kata seorang anak bernama Lukas, tapi sekolah kami cuma sampai SMP, Pak. Malam itu, Gibran menulis dalam buku catatannya. Membangun Papua bukan hanya soal jalan dan gedung, tapi soal harapan. Meski banyak yang mulai menerima kehadirannya, ada juga yang menolak. Beberapa aktivis lokal menuduh Gibran hanya turun proyek dan memanfaatkan Papua untuk karir politiknya. Di satu acara diskusi pemuda, seorang mahasiswa berdiri dan berkata, "Pak, Anda anak presiden dulu, dan sekarang Anda dikirim ke sini. Kami tidak butuh simbol, kami butuh perubahan nyata." Gibran mengangguk, menahan diri untuk tidak membantah. "Saya paham, dan saya juga sedang belajar. Tapi saya berjanji, saya tidak akan pergi sebelum saya melihat perubahan nyata itu dimulai bersama kalian," jawabnya pelan. Jawaban itu tidak membuat semua orang langsung setuju, tetapi setidaknya beberapa hati mulai luluh. Setelah beberapa bulan mempelajari situasi, Gibran memulai proyek pertamanya, memperbaiki dan membangun kembali sekolah di Yamena kecil, bekerja sama dengan warga setempat, bukan hanya kontraktor dari kota. Ia juga mendorong pelatihan guru lokal, supaya anak-anak bisa terus belajar walau guru dari luar belum datang. Setiap hari, ia datang ke lokasi pembangunan, kadang ikut mengangkut batu, kayu, dan semen. Tangannya yang dulu lebih sering memegang mikrofon dan ponsel kini sering kotor oleh lumpur dan debu. Warga mulai berkata, "Anak muda ini beda, dia tidak hanya datang dan foto." Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo mendapat laporan rutin. Salah satu staf membacakan, "Pak, proyek sekolah sudah selesai lebih cepat. Anak-anak di Yamena kecil sudah mulai belajar lagi." Prabowo mengangguk pelan, lalu bergumam, "Bagus, biar dia belajar bahwa membangun itu bukan soal gedung, tapi soal manusia." Setelah sukses memperbaiki sekolah di Yamena kecil, Gibran menyadari bahwa satu sekolah saja tak cukup. Ia mulai menggagas sejumlah proyek berbasis kebutuhan nyata masyarakat Papua, yang tak hanya membangun fisik, tetapi juga memberdayakan warganya. Gibran mendirikan Rumah Belajar, sebuah pusat komunitas yang bukan hanya tempat les anak-anak, tapi juga ruang pelatihan keterampilan bagi remaja dan ibu-ibu. Yang unik, di tempat ini dia juga mendirikan pusat bahasa lokal, agar generasi muda tetap bangga berbahasa daerahnya, seperti bahasa Mi, bahasa Dani, atau bahasa Biak. "Kalian harus bangga jadi orang Papua, dan itu dimulai dari bahasamu sendiri," kata Gibran saat peresmian, disambut tepuk tangan para guru lokal. Melihat harga bahan makanan yang mahal karena bergantung kiriman dari kota, Gibran menggagas program kebun mandiri. Ia mengajak warga menanam sayur, singkong, dan buah-buahan di lahan sekitar kampung. Ia juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian agar warga mendapat bibit unggul dan pelatihan. Mama Rosa yang dulu paling keras mengkritiknya, kini justru jadi ketua kelompok tani. "Dulu kita hanya beli, sekarang kita juga bisa jual," katanya bangga sambil menunjukkan hasil panen ke Gibran. Gibran juga menggagas Bengkel Pemuda Papua, tempat anak-anak muda belajar mekanik motor, perbaikan mesin kapal kecil, hingga kerajinan tangan. Ia bekerja sama dengan BUMN dan lembaga pendidikan vokasi. Seorang pemuda bernama Markus, yang dulu menganggur dan hampir ikut kelompok separatis, kini jadi kepala bengkel. "Sekarang saya bisa bantu keluarga, dan ajak teman-teman supaya jangan lari ke hutan," kata Markus. Gibran melihat sendiri sulitnya akses kesehatan. Ia pun mendorong pembangunan klinik kecil di kampung terpencil, dilengkapi obat-obatan dasar dan tenaga medis sukarelawan. Klinik itu juga menyediakan layanan imunisasi dan program gizi bagi anak-anak. Suatu hari, seorang bayi yang sempat sakit parah akhirnya sembuh setelah dirawat di klinik. Warga kampung memberi nama bayi itu Gibranus. Gibran hanya tertawa kecil mendengarnya, sambil menahan haru. Tak semua proyek berjalan mulus. Ada pihak-pihak yang tak suka, kontraktor lama yang kehilangan proyek, oknum pejabat lokal yang biasa bermain anggaran, hingga kelompok yang menolak kehadiran pemerintah pusat. Pernah suatu malam, rumah belajar dilempari batu. Jendela pecah,
beberapa buku rusak. Gibran datang ke lokasi keesokan paginya. Alih-alih marah, ia duduk di depan bangunan itu dan berkata kepada warga, "Kita perbaiki lagi. Kalau mereka hancurkan, kita bangun ulang. Kalau mereka bakar, kita bangun lagi." Sikapnya itu membuat semakin banyak warga kampung yang berdiri di belakangnya. Setelah setahun lebih, sebagian proyek sudah berjalan, sebagian baru mulai, dan sebagian lagi masih sekadar mimpi di papan tulis. Namun perubahan mulai terasa. Anak-anak kembali semangat sekolah. Harga sayur dan buah sedikit turun karena kebun mandiri. Pemuda punya keterampilan baru. Warga lebih percaya berbicara dengan pejabat pemerintah. Gibran menulis dalam catatannya, "Yang saya lakukan ini kecil, tapi semoga cukup untuk membuka jalan agar lebih banyak yang datang melanjutkan." Setelah hampir 2 tahun bertugas di Papua, Gibran menerima surat resmi dari Jakarta, masa tugasnya akan segera berakhir. Ia harus kembali ke pusat, karena akan diberikan tanggung jawab baru yang lebih besar. Kabar itu cepat tersebar di kampung-kampung yang pernah ia datangi. Banyak warga yang merasa kehilangan, meski mereka juga paham bahwa semua ini hanya sementara. Upacara sederhana di Yamena Kecil. Hari perpisahan diadakan di halaman sekolah Yamena Kecil, proyek pertama yang dulu ia mulai. Anak-anak bernyanyi, mama-mama Papua menyiapkan makanan tradisional, dan pemuda-pemuda bengkel membuat sebuah papan kayu bertuliskan, "Terima kasih, Kakak Gibran. Papua selalu tunggu kau kembali." Gibran berdiri di depan warga, matanya tampak berkaca-kaca. "Saya datang ke sini dulu untuk belajar. Dan saya pulang membawa pelajaran yang jauh lebih besar," katanya. Hadiah dari Mama Rosa. Mama Rosa, yang dulu paling keras mengkritik Gibran, kini maju sambil membawa noken tas tradisional Papua, yang dibuat khusus. "Ini bukan untuk oleh-oleh, tapi untuk ingatkan kamu, Papua ada di bahumu. Jangan lupa kami saat kau sudah besar di Jakarta." Gibran menerima noken itu, menunduk hormat, lalu memeluk Mama Rosa. Tangis pun pecah, baik dari warga maupun dari tim kecil yang selama ini menemaninya. Hari terakhir, Gibran berdiri di tepi dermaga kecil. Ia menatap pegunungan yang selama ini menjadi saksi jatuh bangunnya proyek-proyeknya. Ia ingat kegagalan, tantangan, fitnah, hingga ancaman yang pernah diterima. Namun ia juga ingat senyum anak-anak saat sekolah dibuka, dan rasa bangga pemuda kampung saat mereka bisa memperbaiki motor sendiri. Indonesia bukan hanya gedung-gedung tinggi di Jakarta, batinnya, sambil meremas noken pemberian Mama Rosa. Setibanya di Jakarta, Gibran kembali disambut gemerlap ibu kota. Wartawan menunggu, kamera siap merekam. Namun ia tampak berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, dan matanya menyimpan kisah yang tak semua orang tahu. Presiden Prabowo memanggilnya ke istana. Setelah mendengar laporan, Prabowo hanya berkata pelan, "Apa yang kamu pelajari, Mas Gibran?" Gibran menjawab, bahwa membangun negeri ini harus dimulai dari mendengar. Dan kadang, yang paling penting justru yang paling jauh dari pusat. Prabowo mengangguk, tersenyum tipis. "Bagus, itu bekalmu untuk langkah berikutnya." Meski Gibran sudah tak lagi tinggal di Papua, ia terus berkomunikasi dengan warga yang pernah ia bantu. Ia mendorong agar proyek-proyek yang ia mulai tetap dilanjutkan, bahkan menggalang dukungan agar lebih banyak relawan dan program masuk ke daerah terpencil. Noken itu selalu ia simpan di ruang kerjanya. Setiap kali ia mulai tenggelam dalam politik Jakarta yang penuh intrik, ia akan menatap noken itu dan mengingat suara Mama Rosa, suara anak-anak Yamena Kecil, dan harapan yang ia tinggalkan di sana. "Papua bukan hanya tempat tugas. Papua sudah jadi bagian dari hati saya," bisiknya sendiri. Sekembalinya Gibran ke Jakarta, ia sempat jadi sorotan besar media. Banyak yang awalnya sinis, menganggap kepergiannya ke Papua hanya pencitraan, berubah setelah mendengar cerita nyata dari warga setempat dan melihat hasil proyek yang benar-benar berjalan. Media mulai menulisnya bukan hanya sebagai anak mantan presiden, atau wakil presiden termuda, tetapi sebagai figur muda yang punya pengalaman nyata turun langsung ke daerah paling tertinggal. Ia bukan hanya belajar memimpin dari atas, tetapi juga dari tanah paling keras, tulis salah satu editorial di koran nasional. Di rapat-rapat penting pemerintahan, Gibran yang dulu dikenal pendiam, kini lebih berani bicara, dan pendapatnya sering menekankan kebutuhan daerah tertinggal, bukan hanya pembangunan kota besar. "Kita sering lupa, Indonesia ini tidak hanya Jakarta,
Bandung, atau Surabaya, katanya dalam satu rapat kabinet. Papua, NTT, Maluku, Kalimantan, mereka juga harus ada di tengah meja kebijakan. Sikap ini membuat sebagian kolega seniornya kagum, meski ada juga yang merasa terganggu karena ia mengganggu pola lama anggaran yang selalu berpusat di Jawa. Pengalaman di Papua juga membawa efek politik yang tak ia duga. Komunitas relawan muda mulai terbentuk, terinspirasi oleh kisahnya di Papua. Aktivis daerah lain, dari Aceh sampai NTT, mulai mendekatinya dan berdiskusi soal ide pembangunan berbasis desa dan budaya lokal. Pemilih muda melihat Gibran sebagai politisi, yang pernah kotor kakinya, bukan hanya politisi podium. Perlahan, ia punya basis dukungan bukan hanya karena nama keluarga, tetapi karena pengalamannya sendiri. Namun jalan politik tak pernah mulus. Ada pihak yang menuduhnya hanya memanfaatkan cerita Papua untuk mendongkrak popularitas. Ada juga elit partai yang tak suka karena Gibran sering bicara hal-hal yang tidak populer, atau mengganggu kepentingan pusat. Pernah suatu saat, ia ditawari proyek besar bernilai triliunan rupiah untuk program infrastruktur di Jakarta. Tapi Gibran menolak karena merasa anggarannya lebih bermanfaat untuk wilayah timur Indonesia. Kalau cuma untuk menambah gedung megah di Jakarta, saya tidak mau, katanya, membuat sebagian rekan koalisi kesal. Lambat laun, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang berani menolak proyek mercusuar, berpihak pada pembangunan wilayah pinggiran, menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kemandirian desa. Pengalaman hidup di Papua menjadi perisai moral baginya. Setiap kali ia ragu, ia mengingat wajah Mama Rosa, Markus, dan anak-anak di Yamena kecil. Di berbagai pidato nasional, ia sering mengutip pengalaman itu, bukan sekadar retorika, tapi sebagai pengingat bahwa tugasnya belum selesai. Tak sedikit yang kemudian mendorong Gibran untuk maju ke posisi politik yang lebih tinggi. Sebagai calon gubernur di Provinsi Timur, bahkan ada yang mulai menyebut namanya untuk pemilu presiden berikutnya. Tapi Gibran selalu menjawab singkat, "Kalaupun nanti saya dapat posisi lebih tinggi, semoga hati saya tetap tinggal di kampung yang dulu pernah saya datangi." Di ruang kerjanya di Jakarta, noken pemberian Mama Rosa tetap tergantung. Setiap tamu yang datang sering menanyakannya, dan Gibran selalu tersenyum sambil berkata, "Itu bukan pajangan, itu pengingat. Karena siapapun kita di Jakarta, kita tetap punya tanggung jawab untuk yang jauh di sana." Dan bagi Gibran sendiri, Papua bukan hanya pernah jadi tempat tugas, tapi telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan jiwa kepemimpinannya. Sekembalinya ke Jakarta, Gibran disambut suasana politik yang jauh lebih panas daripada di kampung-kampung Papua. Partai-partai sibuk membangun koalisi baru, berebut kursi kabinet, dan menyiapkan kader untuk pemilu mendatang. Gibran, yang kini punya reputasi sebagai politisi muda pro daerah tertinggal, tiba-tiba menjadi nama yang diperhitungkan. Ada yang melihatnya sebagai aset, tapi tak sedikit yang melihatnya sebagai ancaman. Di balik meja-meja rapat, sejumlah politisi senior mulai berbisik. Kalau dia terlalu bersih, proyek-proyek besar kita bisa terganggu. Dia itu bahaya. Rakyat bisa jatuh hati karena kisahnya di Papua. Sebagian mencoba mendekatinya dengan tawaran proyek dan posisi strategis, berharap bisa mengendalikan Gibran. Namun ia menolak hal-hal yang tak sesuai dengan idealismenya. Penolakan itu justru membuat bisik-bisik berubah jadi rencana menjegal. Tiba-tiba, muncul berita miring di media sosial. Tuduhan proyek fiktif di Papua. Fitnah bahwa Gibran hanya pura-pura turun ke rakyat. Isu bahwa ia menyiapkan dinasti politik baru. Gibran dan timnya harus bekerja keras meluruskan kabar ini. Sebagian besar warga Papua yang pernah dibantunya bahkan membuat pernyataan terbuka membela Gibran, tetapi rumor tetap menyebar cepat di Jakarta. Lebih berat lagi, beberapa senior di partainya sendiri mulai gerah. Gibran ini terlalu keras kepala. Tidak mau kompromi, kata seorang petinggi partai dalam rapat tertutup. Mereka mendorongnya untuk fokus saja di proyek besar di kota-kota besar yang lebih kelihatan dan punya nilai politik tinggi. Namun Gibran tetap menolak, lebih memilih mendorong program kesehatan dan pendidikan di wilayah timur. Presiden Prabowo memanggil Gibran ke istana. Suasananya hening. Prabowo menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu sudah lihat sendiri, Jakarta lebih keras daripada Papua, kan?" "Ya, Pak, lebih banyak jebakan dan godaan," jawab Gibran.
Prabowo menasihati, jangan sampai luka yang kamu dapat di Papua jadi sia-sia. Kamu boleh keras kepala, tapi tetap harus cerdas. Pilih pertempuranmu. Gibran hanya mengangguk. Ia sadar bahwa jalan idealismenya di Jakarta akan jauh lebih rumit. Dalam satu rapat kabinet, Gibran dengan lantang menolak rencana proyek stadion mewah bernilai triliunan rupiah yang hanya akan dibangun di Jakarta. Anggaran sebesar itu lebih baik untuk memperbaiki sekolah rusak di Papua, NTT, Kalimantan, katanya. Penolakan ini membuat beberapa kolega murka. Mereka berbisik untuk mengisolasi Gibran, mengurangi pengaruhnya di partai dan pemerintahan. Meski diserang, Gibran tak sendirian. Sejumlah politisi muda, aktivis daerah, dan bahkan beberapa senior yang diam-diam kagum pada keteguhan hatinya mulai mendekat. Mereka membentuk lingkar kecil yang mendukung ide pembangunan yang lebih merata. Namun lawannya pun semakin kuat, politisi lama, pengusaha besar, dan jaringan media yang punya kepentingan mempertahankan pusat kekuasaan di Jawa. Gibran mulai merasakan sendiri bahwa politik di Jakarta bukan hanya soal ide, tetapi soal kompromi, permainan opini publik, dan tekanan finansial. Di Papua saya menghadapi hujan, lumpur, dan jalan rusak. Di sini saya menghadapi janji, fitnah, dan jebakan, tulisnya dalam catatan pribadinya. Terkadang ia hampir menyerah, tapi selalu teringat noken di ruang kerjanya, dan janji pada Mama Rosa. Mendekat ke rakyat, menjauh dari elit. Melihat lawan-lawannya makin agresif, Gibran memilih tak banyak muncul di acara elit. Sebaliknya, ia semakin sering turun ke daerah, mengunjungi sekolah, pasar tradisional, dan balai desa di luar Jawa. Langkah ini justru membuat rakyat kecil semakin simpati, sementara elit di Jakarta makin gelisah. Menjelang pemilu berikutnya, nama Gibran mulai muncul di survei sebagai figur muda yang diharapkan membawa perubahan. Kubu lawan mulai menyiapkan serangan baru, sementara para pendukungnya berharap ia tetap teguh. Di hadapan timnya, Gibran berkata, "Yang saya pelajari di Papua, pemimpin harus berani berjalan sendiri dulu, sebelum orang lain ikut jalan bersama." Intrik masih panjang, jalan penuh jebakan, tapi Gibran sudah siap, dengan luka yang menjadikannya lebih kuat, dan pengalaman yang membuatnya lebih bijak.